bukan vakum di industri musik ya. Cuman aku memang hampir setiap hari bernyanyi. Hanya kayak tadi aku bilang, udah lama nggak mengeluarkan karya. Dan akhirnya aku dipertemukan dengan orang-orang seperti Mas Romi Rum dan juga tim-tim kreatif lainnya. Dan juga memang sama Mas Urbayan ini kita tuh udah punya konsep dari tahun kemarin. Dan hanya bisa terrealisasi di awal tahun ini. Gitu. Sebenarnya ada beberapa lagu ya. Ada lagu tampol juga, cuman lagu tampol ini nanti di bulan-bulan berikutnya. Lagu tampol kan adalah jargon aku sendiri ya, kalau teman-teman media lihat ikuti lagu tampol ini lagu jargon aku. Nah, di awal tahun ini memang kita udah sepakat bahwa mengeluarkan single yang berjudul Di Mana Jodohku dengan genre dance dut. Kenapa kita memilih genre dance dut? Karena akhir-akhir ini udah nggak ada lagi genre-genre yang kayak gitu ya. Zaman dulu, zaman Saskia Gotik, zaman siapa lagi yang penyanyi-penyanyi dangdut yang terkenal dengan genre-genre seperti ini, dan beberapa pekan ini hilang ya dengan genre itu. Dan akhirnya kita sepakat, aku Mas Urbayan mengeluarkan genre seperti ini. Gitu. Jadi kayak kita mengembalikan lagi ingatan-ingatan kita musik-musik seperti ini. Padahal ini lirik lagunya mungkin relate juga nggak sih, pernah merasakan juga nggak sih? Nah itu dia. Ini sebenarnya bukan kisahku, tapi ini adalah kisah seorang gadis. Dan memang lagu ini aku sama Mas Urbayan kita berkonsep gitu. Kita banyak bertukar pikiran, kita bikin seperti beliau bilang, kita mau bikin karya apa ya, karya kita fiktif ya, cerita-cerita dari kisah-kisah dari orang-orang gitu. Jadi bukan ceritaku. Jadi ini adalah sebuah kisah anak-anak muda mungkin atau apa yang kita gali, yang kita angkat menjadi sebuah lagu. Kan artinya kan ada 12 lagu ya? Iya. Setiap banyak single itu akan berkolaborasi terus dengan Mas Urbayan atau hanya single ini aja? Ini adalah konsep kita, konsep aku sama Mas Urbayan. Memang aku akan berkolaborasi terus dengan beliau, dan juga nggak menutup kemungkinan suatu saat kita akan berkolaborasi lagi dengan musisi lain atau apa ya yang bisa kita bikin menjadi sebuah karya. Kenapa tertarik dengan kolaborasi dengan Mas Urbayan? Ya karena ya namanya kita berkonsep itu kadang-kadang chemistry-nya dapat ya, lagunya atau apa. Makanya saya memilih untuk berkonsep dan berkolaborasi dengan beliau. Sebenarnya mungkin ada kesulitan nggak sih Mbak saat proses rekaman atau pembuatan video klip? Mana? Proses rekaman dan video klip. Saat proses rekaman atau pembuatan video klip itu? Sebenarnya aku nggak suka awalnya tuh liriknya kan, aku tuh emang agak pemilih lirik agak susah. Tadi beliau udah bilang agak sedikit susah. Tadinya aku pikir ini liriknya kayaknya gimana ya, Tuhan di mana jodohku, seakan-akan gimana gitu ya. Tapi dikasih pengertian juga sama beliau bahwa kita kalau mau berkarya itu ya kita berkarya totalitas saja gitu, belum tentu apa liriknya, belum tentu juga apa yang kita alami atau gimana ya, kita berkarya aja gitu loh dengan totalitas. Makanya ya udah gitu, aku mau gitu, dan akhirnya aku menjalankannya dengan benar-benar sungguh-sungguh, totalitas juga, sehingga buat aku lancar-lancar aja. Mas Urbayan ini kan pernah menciptakan lagu Pola dan Puding banget. Kalau Rani dan Mas Urbayan bisa tips apa nih dapat menyaingi lagu-lagu yang akan Jadi di sini aku itu optimis ya, tapi aku tidak apa ya istilahnya membandingkan atau saing dengan karya-karya orang lain. Di sini aku hanya ingin menampilkan yang terbaik, menampilkan karya-karya terbaik gitu dari diriku sendiri gitu ya, mempersembahkan karya terbaik untuk semuanya, sehingga dari karyaku, dari lagu ini bisa menghibur semuanya. Itu aja sih. Dari segi video klip sendiri kita bicara tentang menunjukkan kesaksian Mbak. Itu memang ciri khas dari Mbak Dian sendiri. Aku nggak ngerti ya. Nah, untuk kalau ngomong tentang video klip ini, aku malah nggak ngambil untuk konsep. Jadi konsep ini tuh dipilih sama ditentukan sama videografernya Mas Romi Rum. Tadinya aku nggak berpikir sama sekali video klipnya kayak gimana ya, tapi beliau yang dia merekomendasikan kayaknya kamu bagus begini deh,
gitu. Dan aku kan orangnya yang kayak ya udah bagus gitu. Selagi itu memang masih kayak masih masuk konsep aku, ya udah boleh. Jadi aku dimotivasi sama Clipper itu, Mas Roni Rum.